Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Bertemu kembali bersama Bu Kanti dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dengan tema 6I, menjelajah angkasa luar. Dengan subtema 3, materi pembelajaran perkembangan astronomi. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan peran ilmuwan dalam perkembangan ilmu astronomi secara mandiri. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang astronomi tidak lepas dari peran salah satu penemu teleskop. Siapakah dia? Ya, dia adalah Galileo Galilei. Galileo Galilei adalah ilmuwan yang berasal dari Italia. Nah, apakah kalian ingin mengetahui sejarah mengenai Galileo Galilei dan apa saja penemuannya dengan alat bantu teleskop? Nah, marilah kita simak materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Galileo Galilei menjelajah angkasa melalui teleskop. Galileo Galilei merupakan ilmuwan yang berasal dari Italia. Tahun 1609 merakit teleskop mengembangkan teknologi rancangan Hans Lippershey. Galileo Galilei dikenal sebagai bapak astronomi modern. Penemuannya melalui teleskop. 1. Melihat permukaan bulan tidak mulus atau rata, bergunung-gunung dan berlembah-lembah, dan tidak bulat sempurna. 2. Melihat noktah-noktah pada permukaan matahari. 3. Melihat ada 4 planet kecil yang dikenal sebagai satelit yang mengitari Jupiter. 4. Melihat fase-fase Venus sebagaimana bulan. Bentuknya kelihatan berubah dari sabit sampai purnama secara teratur. 5. Mengamati bintang. Bintang berupa bintik kecil karena sangat jauh sekali dari bumi. Sedangkan Bima Sakti merupakan ribuan bintang yang belum dilihat manusia, bukan terlihat sebagai bentangan kabut. Bagaimana anak-anakku setelah kalian menyimak kehidupan Galileo Galilei? Menarik bukan? Dan ada beberapa penemuannya sebagai hasil pengamatannya menggunakan teleskop. Dan Galileo Galilei disebut sebagai bapak astronomi modern. Nah, berikut ini adalah penemu selanjutnya, yaitu Nicolaus Copernicus. Kita simak dulu ya. Nicolaus Copernicus lahir di Torun 19 Februari 1473 dan wafat di Frombork 24 Mei 1543. Ia adalah seorang astronom, matematikawan, dan ekonom. Dia juga seorang agamawan, gubernur, dan administrator, hakim, astrolog, dan tabib. Nicolaus Copernicus merupakan tokoh yang mengembangkan teori heliosentris, yaitu matahari sebagai pusat tata surya, yang melemahkan teori geosentris, yaitu bumi sebagai pusat alam semesta. Teori ini merupakan penemuan terpenting yang merupakan titik mula bagi astronomi dan sains modern. Nah, bagaimana anak-anakku setelah kalian menyimak mengenai Nicolaus Copernicus? Ya, Nicolaus Copernicus adalah penemu teori heliosentris. Teori yang mengatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Yang membantah teori sebelumnya, yaitu teori geosentris, yaitu teori yang mengatakan bahwa bumi sebagai pusat alam semesta. Nah, teori heliosentris ini merupakan penemuan terpenting sepanjang masa karena merupakan titik mula bagi astronomi dan sains modern. Untuk memperdalam materi, Ibu akan memberikan tugas atau LKPD, yaitu meringkas sejarah perkembangan astronomi di dunia dari masa ke masa, yang ada di buku paket halaman 137 hingga 139. Kalian tulis di buku tulis, lalu kalian foto dan kalian upload di Google Classroom IPA. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran
pembelajaran kita pada hari ini mengenai perkembangan astronomi. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalam.